Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, sebagai seorang istri yang baik, kita harus belajar menahan lisan kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang mudah menyinggung suami kita. Iya apa iya? Kadang tidak sedikit banyak istri kalau udah kecewa sama suami yang keluar di mulutnya kata-kata yang tidak baik. Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya itu di sini? Semua nih. Kenapa harus AA sampaikan bab ini? Karena di antara yang akan membuat seorang istri nanti lebih banyak masuk ke dalam api neraka karena istri itu tidak pandai menjaga lisannya. Betul? Apalagi cara dia bicara kepada suaminya. Mohon maaf, yang ingin dimengerti bukan hanya istri, betul? Suami juga ingin dimengerti. Yang punya hati bukan hanya istri, suami juga punya hati. Betul, A. Kok kayak curhat begitu ya? Saya cuma ngomong betul doang, A. Betul, A. Bunda, maka hati-hati dengan lisan kita. Apalagi saat kita sedang marah, saat kita sedang emosi, saat kita sedang kecewa, jangan sampai keluar di lisan kita sesuatu yang bukan mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan keburukan. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Betul? Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Betul? Diam itu emas, tapi berkata yang baik itu adalah berlian. Sungguh di antara istri idaman itu, salah satunya adalah istri yang bisa menjaga lisannya. Istri yang pandai memuliakan suaminya. Istri yang pandai menghargai suaminya. Istri yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Jangan sampai menjadi istri yang durhaka, yang kadang lisan kita sering menyayat hati suami kita. Betul? Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang dia sedang marah dan dia bisa marah tapi dia menahan marahnya, maka seseorang ini nanti akan dipanggil di hari kiamat dan dia akan dipersembahkan oleh Allah. Silahkan kamu mau hadiah apa dari Allah, dan Allah akan berikan hadiah itu karena dia orang yang pandai menahan marah. Makanya bunda jadi istri harus tahan marah. Betul? Jadi istri belajar menghargai suami. Betul? Gitu-gitu juga suami. Betul? Tidak akan pernah mencium wanginya surga seorang istri yang tidak pandai memuliakan suaminya. Maka dapatkanlah ridhonya Allah
dari seorang istri dengan menjadi istri yang baik untuk siapa? Suami. Mudah-mudahan kalau yang di sini kelihatannya istri yang baik semua. Kalau yang di sini istri yang lisannya tuh terjaga luar biasa ya. Yang tadi bilang mah yang di sana ya. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda gitu biasanya. Enggak, insya Allah. Semuanya yang di rumah, yang di masjid, semuanya istri yang solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ibu tepuk tangan untuk Ahilman. Baik, langsung saja berikan kesempatan jamaah yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Belum selesai saya bu, belum selesai. Belum selesai. Iya, baru sidang pertama. Sidang pertama. Iya, silakan. Silakan. Ibu, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf AA, perkenalkan saya Ibu Ella dari Majelis Taklim Ashifa BSD Tangerang. Maaf AA, mau curhat sedikit. Boleh. Kebetulan saya udah berumah tangga udah cukup lama. Iya. Dan Berapa tahun bu berumah tangganya? hampir 33 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai 33 Ya, tahun. kebetulan 3 bulan yang lalu ada ipar saya laki-laki kebetulan mendapat pekerjaan Alhamdulillah. di Tangerang dan dia ingin tinggal di rumah saya. Iya. Dapat kerja di Tangerang, Ya. tinggal di rumah ibu karena lebih dekat kali ya. Ya, Tempat kerja. ya. Tanpa sepengetahuan, tanpa izin maksudnya suami saya, tapi saya ya namanya istri ikut aja, silakan. Ya pertama-tama sih baik ya, perilakunya baik. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ya laki-laki. Dia mau cuci piring, mau bersih-bersih ya gitu seperti itu. Dengan seiringnya waktu, lama-lama dia jadi jorok. Kamar tidak mau dibersihkan, ya. Yang saya jengkel lagi kayak AC dia tidak pernah mau dimatikan gitu seperti itu ayah. Yang biasanya dia nyuci sendiri pakaiannya. Sekarang berdua sama ibu nyucinya. Jadi dia digeletakin aja gitu. Oh, lepas tanggung jawab. Ya kalau lagi saya mau saya cucikan gitu ya. Tapi saya Iya. lama-lama kan jengkel ya. Maksud Oh, saya yang kan. makanan Betawi itu. Iya jengkol. Oh, jengkol. Saya lupa. Lama-lama jengkol. Iya, iya. 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 Iya kan maksud saya kan dia Itu ya laki-laki yang kalau melangkah agak jauh dikit ya. Jengkal. Oh iya iya. Itu tadi jadi maksud saya gini ya, saya sih tidak apa-apa dia tinggal di rumah tapi bisa menempatkan diri. Iya, betul. Apalagi dia kan laki-laki dewasa, cara cuci baju tuh maksud saya ya silakan kalau kayak cuci piring lah mungkin ya kita bisa ya. Tapi cuci baju dia nggak mau gitu Nggak mau? Pertama-tama mau ya. Terus? Akhirnya saya juga kan punya rasa kesel ya ayah. Jadi baju dia saya pisahin aja, saya tidak cuciin. Oh, nggak Ya, baju dipisahin. ya, lama-lama dia kayak kesel gitu nyariin baju kok nggak ada, apalagi maaf ya, daleman dia juga mengandalkan saya untuk mencucinya Aduh. gitu. Dia jadi dia kesal sendiri gitu. Iya, iya. Baju saya kemana? Daleman saya nggak ada Ibu gitu. pisahin kan itu? Ya pokoknya saya nggak nyampur, dicuci kan? ya, dipisahin aja, biarin aja gitu. Lama-lama dia kesel marah ya, saya juga kepancing Keluarlah lisan ya kata-kata. kesel lah dari ibu. kata-kata. Seperti apa kata-katanya ibu? Jadi saya Marahnya jadi tuh seperti apa? marah ya, Iya. saya marah. Emang kamu mah kayak kakak kamu gitu kan. Ma apa-apa mau dilayanin gitu kan. Ya kalau mau dilayanin cari pembantu. Kalau enggak kamu udah pergi aja sana ngekos. Ya saya marah begitu. Akhirnya Emosi begitu ya. Akhirnya si adik ipar saya ini mungkin marah juga, ngadulah ke suami saya. Akhirnya mungkin dia minta suami saya untuk dia ngekos. Jadi suami saya juga nggak bilang, akhirnya dia membiayai adik ipar saya. Ya lama-lama saya juga kan materi berkurang ya ayah, maaf gitu ya. Iya, iya. Ya udah, saya berpikir juga ini mungkin salah saya. Tapi saya kalau begini terus mau gimana gitu kan. Iya. Nah sekarang saya meminta solusi sama apakah perilaku saya, tindakan saya itu salah, dan apakah saya itu harus meminta maaf kepada adik ipar saya untuk bisa balik lagi ke rumah biar untuk menekan masalah keuangan gitu kan. Atau Jadi Ahilman ngekosin adik ipar ibu gitu. boleh kalian
Tas pita solusinya kan Bu ya. Iya. Betul. Begitu jadi minta pendapat Iya, AA baik. solusinya seperti apa biar saya juga ya biar damai dalam rumah Sama tangga saya suami. Oke, gitu. baik, Ibu. Itu aja Siap. yang bisa saya pertanyakan. Hatur Iya, baik. nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan A, adik iparnya mulai tidak membuat tidak nyaman ibu di rumah gitu. Bunda. Kalau kita menemukan satu kondisi yang tidak sesuai dengan maunya kita, maka setidaknya ada 2 langkah yang bisa kita hadirkan. 1, komunikasikan. Tuh 2, 3. Ibu sayang, Bunda, pemirsa BTV, jangan langsung marah pada sesuatu yang tidak sama dengan maunya kita. Kita pengen adik ipar kita itu lebih disiplin, lebih bersih, tapi kan mungkin dia juga punya karakter yang berbeda. Maka izin, mungkin kalau kita yang langsung ngasih tahu ke dia agak berat. Maka kita punya suami, biarkan suami kita yang nanti komunikasikan langsung sama adiknya. Mungkin akan lebih baik dan lebih bijak dihadapinya. Betul? Baru nanti yang kedua, setelah dikomunikasikan melalui lisan yang didengar oleh adik ipar kita, maka nanti yang kedua, ingatkan. Ulangi. Kalau udah dikasih tahu, udah dinasehatin dan dia masih begitu, baru yang kedua, ingatkan. Maka tapi kan aku teh juga punya hati, maunya teh pengen marah. Nah ini jadi masalah. Ternyata marah itu tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah semakin nambah masalah. Maka disebutkan kalau sedang marah, catat ini. Kalau sedang emosi tidak boleh melakukan 2 hal. 1, jangan bicara kalau sedang marah. Pasti yang keluar kata-kata yang tidak baik, betul? Tadi ibu jadi keluar, kamu mah sama kayak kakak kamu tuh. Padahal kan gak harus keluar kata-kata itu. Ya kakaknya dia wajar kita layani karena dia siapa? Suami. Tapi kan jadi keluar. Ujungnya kemana-mana. Memang keluarga besar kamu mah pemalas semuanya. Diungkit semuanya. Bapak kamu pemalas, ibu kamu pemalas, dasar keluarga pemalas. Padahal masalahnya cuma sepele. Tapi karena kita tidak bisa menahan marah dan ujungnya keluar kata-kata yang tidak baik, ujungnya kesimpulannya tidak baik. Betul? Dan yang kedua, kalau sedang marah, jangan memutuskan sesuatu. Pasti keputusannya tidak baik. Betul? Komunikasikan, ingatkan, setelah itu belajar menahan marah, dan percayalah saat kita bisa menahan amarah kita, Allah siapkan kebaikan untuk kita. Insya Allah. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Jadi begitu Ibu Ella ya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Ibu Ella ya Ibu. Ya. Berdua akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada pertanyaan dari @misskrimmouse. Miss Mouse. Jadi nona tikus. Miss Mouse apa nih kata dia? Assalamualaikum Ustadz Hilman yang wajahnya sungguh teduh. Iya. Kayak pohon beringin Bu ya, teduh tuh ya. Ustadz mau tanya, gimana ya caranya agar jadi istri yang tidak mudah ngomel-ngomel ke suami? Soalnya suami saya ini orangnya susah banget dibilangan. Oh iya. Iya, bilangan matematika ya ayah. Dibilangin ya. Selalu lupa naruh baju kotor ke keranjang. Kadang-kadang naruh baju kotor bukan ke keranjang tapi ke rak piring. Enggak
lupa jemur handuk, habis mandi sama lupa naruh piring ke wastafel kalau udah kelar makan. Ya memang itu laki-laki ya. Kalau diingatkan dengan kata-kata lembut nggak pernah dengar. Tapi kalau diomelin, langsung diberesin saat itu juga. Saya terkadang sampai heran sendiri. Kenapa suami itu tunggu diomelin dulu baru mau gerak? Mohon jawabannya. Memang suami harus diomelin dulu baru gerak, Bu? Kalau nggak bisa gerak harus diomelin, Bu, biar gerak-gerak gitu. Ini nggak bisa gerak nih ayah, gitu. Diomelin baru gerak. Gitu. Silakan Ahilman. Bunda, kadang kita itu sulit memahami perasaan suami, sehingga kadang suami itu sengaja memancing perhatian kita agar kita mau sedikit ngingetin suami kita. Jadi menurut saya, ibu jangan ngerasa bahwa kenapa sih suami teh harus diomelin dulu. Bukan, suami teh pengen diperhatiin sama ibu. Betul? Suami tuh pengen dilihat sama ibu. Sehingga kadang dia teh memancing emosi istri. Padahal niatnya pengen diperhatiin sama ibu. Sama kayak ibu ke suami juga begitu kan? Iya kan? Iya kan? Kadang ibu teh tahu harus begini, tapi ibu teh pura-pura begitu biar suami tuh ngingetin ibu, betul? Karena kalau ibu diperhatiin sama suami senengnya minta ampun. Maka menurut AA, jawab yang keras. Lebih baik yang mana? Punya istri yang cerewet atau yang diem terus? Aduh. Menurut AA lebih baik istri yang bukan cerewet kali ya, yang paling enak. Lebih baik punya istri yang bisa mengungkapkan perasaannya daripada memendam perasaannya. Betul? Wah. Hidup istri. Jadi bagi saya gak ada yang disebut AA istri aku mah cerewet. Tidak ada istri yang cerewet. Yang ada hanyalah suami yang tidak bisa mendengar kata-kata istrinya. Betul? Sama. Ibu jangan bilang begini, suami aku mah gak bisa diingetin. Bukan suami gak bisa diingetin. Kadang bunda gak ngerti kemauan suami kita. Betul? Jadi pada akhirnya, kalau bunda ingin jadi istri yang tidak suka ngomel, jangan segala macam dimasukin ke hati. Dah ibu mah dikit-dikit masukin ke hati, ujungnya sakit. Ada yang begitu? Ada nggak suami yang habis mandi anduknya disimpan di atas kasur? Ada? Ibu maunya dijemur kan? Iya. Iya udah jemurin aja. Tinggal Jadi jemur. kesel. Daripada kasur ntar basah, kan tinggal jemur. Apa coba? Gara-gara urusan jemur-jemuran mending harus marah-marah. Betul tidak? Iya tuh kalau sekali-kali mah nggak apa-apa Tapi dia suami aku mah setiap kali mandi begitu Berarti kalau bunda kurang sreg, bilang sama suami. Pas mau tidur bilangnya. Jangan pas lagi suami jatuh tempo angsuran. Jangan bilangnya pas suami lagi banyak beban. Ini mah suami pulang kantor, belum agak duduk udah, kamu ya pak, anduk tuh. Ya Allah. Ini kan kejadian dari pagi kan. Terus suami ke kamar, itu anduk masih ada. Apa susahnya sih? Ibu angkat anduknya jemur. Ibu kalau mau bilang nanti pas mau tidur udah rileks, udah santai, bilang sama suami, sayang. Iya bunda. Sayang. Iya bunda. Kita teh udah nikah hampir 10 tahun. 15 tahun. 15 tahun.
Ini rumah tangga Anda ya? Iya. Sayang, Iya bunda. kita udah 15 tahun menikah. Iya bunda. Aku tuh ngerasa kalau kamu habis mandi, aku terus yang jemurin anduknya. Iya kan bunda tahu. Apa? Ayah kan memang hobinya mandi. Ayah, kalau ayah tahu ya, Iya. bunda tuh bakal seneng banget kalau ayah habis mandi teh. Anduknya dijemur di jemuran. Bukan deh ayah nggak mau jemur bunda. Tapi Ayah malu jemuran di depan. terus Iya. kenapa? Kalau ayah lagi jemur anduk, suka ada ibu-ibu lewat, ayah digodain. Ih, Pak Bedu perutnya kotak-kotak. Padahal bulat-bulat. Bunda, kalau ada sesuatu di rumah tangga bicara. Tuh 2, 3. Bicara. Tapi bicaranya kudu tahu waktunya. Betul? Kudu tahu caranya. Maka lisan bunda teh sangat menentukan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Bunda bicara tujuannya baik, tapi caranya nggak baik, pasti nggak akan baik. Betul? Misalnya bunda ngingetin suami sholat, kan bisa bicara baik-baik. Ini mah kadang-kadang suami teh pas lagi nonton TV, ayah, Iya bun. udah azan ya. Iya udah aja. Ayah, Ya bun. sholat ya. Ya ntar. Ayah teh udah tua ya. Ayah teh tobat ya. Kemarin tetangga kita seumuran ayah udah mati ayah. Ayah mau mati begitu enggak? Coba catat. Tujuannya bagus enggak? Caranya begitu sakit enggak? Coba diganti kalimatnya. Ayah, Ya bun. ayah tahu enggak? Ya. Bunda teh Ya bun. kalau sholat Oh. diimamin sama ayah lebih khusyuk sholat. Ayo gitu. Tapi hari ini ayah baca suratnya Al-Baqarah nggak apa-apa. Gak apa-apa ayah. Ayat berapa? Ayat 1 aja. Iya. Jadi alif lam mim doang. Iya. Gak apa-apa begitu juga. Jadi coba lihat. Tujuannya bagus? Bicaranya enak? Enak gak? Kadang banyak sesuatu yang tujuannya baik, tapi caranya gak baik, jadi gak baik. Betul gak? Karena satu kalimatnya sama, tapi diucapkan berbeda, bisa lain artinya. Ini jambu monyet. Apa? Ini jambu monyet. Sekarang diganti, ini jambu. Kalimatnya beda atau sama? Sama. Rasanya sama atau beda? Jadi ternyata lisan bunda harus belajar ya. Mengkondisikan lisan agar tidak menyakiti hati pasangan kita. Insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Kalau gitu langsung lagi Bedu kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mulutnya pedas? Oh, pedas mulutnya nih. Ini yang mulutnya pedas. Ya ibu, silakan ibu. Silakan ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atikah dari Majlis Talim Al-Muhlisin Bogor. Ibu Atikah? Ya, Ini Ibu Atikah? mohon Dari Bogor. Bogor. Cibung Tepuk Bulang tangan. Bogor. Tepuk tangan Bulang. untuk orang Bogor. Bogor. Mau curhat, Iya Boleh, bunda. Ibu Atikah. Ini tentang suami saya Iya. yang hobinya main motor trail ya. Motor? Trail. Motor coba-coba trial. Ya, yang suka ke hutan-hutan gitu loh, Oh, motor punya ke hutan. Iya.
Motor yang jumping-jumpingan Bu. Ya seperti itulah. Motor trail. Ya trail apa trial pokoknya mah begitu we lah. Ya. Hobinya motor. Ya. Ibu pernah diboncengin? Suka ke itu. Enggak bisa, enggak mau. Nggak mau, takut Ya, nggak jumping pernah, ya Bu ya. Iya, takut iya. ke belakang. Takut ke belakang ya. Kan hari Minggu Hari libur. ya, hari libur ya weekend ya. Ya libur weekend. Ya weekend. Kalau weekday kerja. Di kantor Ya, hari libur panjang. Pakai weekend lagi Ya, Iya Bu. Saya kan pengen ngajak suami Iya. jalan-jalan ya Pengennya dengan Ibu jalan-jalan sama suami ya. Iya. Anak-anak. Tapi suami menolak karena pengen motoran ke hutan, Ke hutan. bersama teman-temannya. Pengen Iya. orang hutan kali Bu ya. Iya, mungkin seperti itu. Iya. Ya. Terus beliau itu pergi dengan temannya ya ke hutan. Berangkat hari Jumat pagi izin. Sampai Janji pulang Jumat sore. Berangkat Ternyata- Jumat pagi, janji Iya. pulang Jumat sore. Iya. Malam belum pulang juga. Saya khawatir ya. Karena saya mendoakan gitu ya, karena saking keselnya mendoakan ke dia itu kalau misalkan bawa motor trail aja gitu kan ya, saya doakan tuh motornya mogok mogok di jalan. Dan Terus? ya saya jadi khawatir karena nggak ada kabar ya. Ya Allah. Ya, di Bayangin tengah- Bu, Ibu bayangin kalau mogok di hutan mau minta tolong sama siapa Bu? Ya, Monyet juga bingung mau benerin pakai apa-apa. tengah malam. Tengah malam. Ya temennya ngabarin. Ngabarin. Kalau memang jadi bener motornya mogok. Tuh kan. Ibu sih. Doain suami motor mogok. Ya itu saking keselnya ya. Ya ngabarin temennya tuh motor suami saya mogok. Ya terus suami saya teman saya itu pulang duluan ya ke kota mau ngabarin saya ya, karena di sana nggak ada sinyal ya, nggak ada ya pokoknya nggak ada sinyal lah untuk ngasih kabar ke saya Itu gitu. cuma berdua saja teman Ibu Ya apa suami dengan Ibu? teman-temannya. Oh, dengan Ya, teman-teman. Oke, ya. oke, baik. Terus temannya itu ke kota itu sekalian mau ngambil alat untuk menarik motor. Oke. Terus Ya, Akhirnya ke kota cari yang bisa buat tarik motor. iya. Oke. Nah, dapatlah tuh pertolongan narik motor. Iya, Ya. ditarik. Ditarik karena 3 bulan belum bayar ya. Oke. terus pertanyaan Ibu. Pertanyaannya, Ibu. apa dosa sikap saya seperti ini? Oh. Iya. Oke. Apakah motor itu mogok gara-gara doa Ibu Iya. atau Iya, gimana? karena ya, Apakah karena Ibu saya berdosa? Tadinya merasa kesel kan, Kesel? gitu, Kesel, karena tapi makanya lama-lama kasihan. kasihan Ya. gitu. Tapi motornya membaik lagi kan? Membaik. Oke. ya. Balik lagi Ya. motornya sama suami Iya. Ibu. Coba. Enggak, yang balik motor apa suaminya? Dua-duanya. Dua-duanya. Sampai 3 gini Ibu ya gitu. Tapi Ibu sudah pernah menyampaikan bahwa ayah maafin kemarin tuh mungkin kamu motornya mogok gara-gara aku Iya. doain gak baik. Ya, saya juga merasa menyesal karena Oh. telah mendoakan yang tidak baik. Terus gimana ya. kata suami Kata jawabannya? suami, ya dia juga merasa bersalah karena tidak ikut menginginkan ke saya gitu, aturan mau jalan-jalan gitu, Iya, malah iya. bersama temannya daripada dengan saya. Iya. Gitu. Akhirnya motor itu dijual. Belum. Oh belum. belum sampai dijual lah, belum. Oh belum Sampai dijual. Oke. Sampai situ aja berarti Bu ya. Ya. Oke, Oke. baik. Siap Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada 2 pelajaran penting dari pertanyaan Ibu barusan. 1, istri jangan terlalu mudah sumpah serapah dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengantarkan keburukan untuk suami kita. Betul? Hati-hati, bagaimanapun doa istri itu mustajab. Makanya AA selalu bilang, tolong dijaga 3 hati perempuan. Berapa? Tolong dijaga 3 hati perempuan ini. 1, ibumu. Jangan mudah menyakiti hati ibu, karena doa ibu itu mustajab. Yang kedua, jangan mudah menyakiti hati istrimu,
Karena doa istri itu mustajab. Dan yang ketiga, jangan mudah menyakiti hati anak perempuanmu. Karena anak perempuan itu mengantarkan kebaikan untuk seorang ayah. Maka ibu, kalau kesal sama suami, janganlah keluar kata-kata yang tidak baik. Khawatirnya kejadian seperti apa yang ibu tadi ucapkan. Walaupun kalau boleh dianalisa, apakah motor itu mogok gara-gara ucapan ibu, atau emang motornya juga udah agak lumayan jelek ya, sehingga ya ujungnya harus mogok ya. Kita juga nggak bisa nyalahin satu pihak saja, tapi alangkah baiknya daripada keluar kata-kata yang buruk, lebih baik keluar kata-kata yang baik. Betul? Ibu kecewa suami pergi misalnya ya naik motor, ibu jangan bilang sing mogok, pokoknya sing katabrak ainakin. Jangan. Ibu tetap doa mah, ya udah ayah, sing selamat ya, nanti pulang lagi. Walaupun kalau ayah tahu mah bunda teh agak sedikit sakit hati sebenarnya. Ayah Senin sampai Jumat kerja, bunda teh pengen Sabtu Minggu teh gantian. Bunda naik motor, ayah dia bukan. Motornya trail ya. Iya maaf. Iya. Maksud bunda teh, Iya. ayah teh atuh ada waktu buat bunda. Iya. Bunda juga pengen ngajak jalan-jalan teh. Kenapa ayah sama teman-teman meni semangat? Kalau sama bunda meni nggak semangat. Di hutan ada apa sih? Gitu ya. Jadi bunda teh bilang jangan dipendem perasaannya, betul? Nah, nasihat yang kedua untuk para suami, kita jangan mengedepankan ego kita terus. Bahwa di samping kita tuh ada pasangan kita yang dia juga pengen dimengerti oleh kita. Apa salahnya sih membahagiakan keluarga, betul? Karena AA melihat fenomena, izin ya, banyak orang yang senang membahagiakan orang lain, tapi lupa membahagiakan pasangan sendiri. Banyak pasangan yang kalau dengan orang cerita 24 jam juga didengar, tapi kalau isi curhat mending gak mau denger. Betul? Ada yang begitu? Suami siapa yang begitu di sini? Maka istri harus mengerti, suami harus mengerti. Istri jangan mudah sumpah serapah dengan perkataan yang tidak baik, dan suami belajar mengerti perasaan istri agar tidak memancing lisan istri untuk berkata-kata yang tidak baik. Karena kalau istri udah bicara, makanya ibu harus cari suami yang senang motor. Kan emang suaminya hobi naik motor. Iya. Atau ibu bisa latihan naik motor. Kenapa? Biar nemenin hobi suami. Iya. Sama-sama naik motor. Iya. Ya kan? Yang- Suami nyalain gas kayaknya sampai hutan, ibu masih di gini aja di rumah. Gak nyala-nyala. Betul. Iya. Tepuk tangan buat Ibu Iya. Atika. Gitu Mbak Atika ya. Baik, oke. Baik, setelah Ibu Atika, Ibu siapa lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun dulu? Boleh. Cakep. Rom. Dua kalimat dulu baru cakep. Oh maaf, Iya. maaf. Saya kira kalau ada pantun harus Dan cakep. nanti setelah Belum. jalan-jalan atau beli apa, setelah itu dua kalimat baru cakep. Cakep. Oh maaf, maaf. Ya Allah. Baik. Saya doain motornya mogok. Nah. Saya nggak pakai motor. Oh iya Pak Ade, kalau kesel kan gitu istrinya. Silakan Ibu. Iya Bu. Bandung dulu baru Jakarta. Cakep. Tergantung. Dari mana? Dari mana? Kalau dari Bekasi. Kalau dari Garut iya. Iya. Kalau dari Banten Jakarta dulu, baru Bandung. Mohon maaf, ganti Oh. yang lain nggak bisa. Pastikan dulu. Tergantung dari mana dulu. Nah, ini masalahnya Ini masalahnya di TV, ditonton TV ini. Dan yang nonton bukan hanya orang Garut. Iya, kan ada sejarah Anyer Panarukan. Nah, berarti dari Anyer berarti ke Jakarta dulu, Iya. ke Bandung. Kalau dari Banten, Ah. Jakarta dulu. Iya. Dia enggak? Iya kan, Kalau Anyer- dari Lampung, Jakarta dulu. Jakarta dulu. Ibu dari mana? Ibu dari mana? Ulangi. Dari Bandung ke Jakarta. Ah, itu boleh. Dan bilang Bandung dulu baru Jakarta. Nggak bisa, tergantung di mana dulu. Dari mana berangkatnya Ibu? Iya. Ya. Senyum dulu baru berkata.
Kan ada lu-nya itu. Mau berkata Emang ada. maksudnya ya. Mau curhat gitu. Oh, gara-gara ada lu-nya itu. Makanya Bandung dulu baru Jakarta. Terus? Senyum dulu baru berkata. Itu maksudnya. Kalau mau dari Bandung beli kue bolu. Cakep. Di Jakarta naik kereta. Cakep. Nah, senyum dulu baru berkata. Cakep. Gitu. Udah itu doang. Kira ada keempat. Ini ada cerita yaitu keponakan saya. Namanya disamarkan aja ya, namanya Tiara. Tiara. Tiara ini mempunyai suami yang bisa dikatakan tukang selingkuh. Wah. Iya. Hati-hati, kenapa lihat saya? Ya enggak apa-apa lihat Bang Bedu. Kan adanya di sana. Iya. Iya. Ya kan enggak apa-apa lihat Bang Bedu. Emang kenapa? Dengerin yang nanya dong. Oh iya. 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 Tiara ini suaminya tukang selingkuh. Iya. Suami siapa ini? Tiara. Suami Tiara. Suami Tiara. Oh, iya. Iya, Bukan ponakan saya. suaminya. Iya. Terus Dari mulai anaknya yang pertama masih bayi sampai anaknya yang bayi itu sudah udah kuliah S3. sampai semester 3. Oh, kamu. Dia sering Selingkuh, mengkhianati, menyakiti. melihat suaminya kepergok Melihat suaminya. Memergoki suaminya. Ya, mempergoki suaminya. di mana? Pas lagi naik. Memergoki. Mempergoki Ya. suaminya Memergoki. ketika di tamar, ya mempergoki suaminya. Mergoki. Ulangi. Mempergoki Memergoki. suaminya ketika di hotel, Astagfirullah. ketika di taman, ketika Di hutan naik motor trail juga enggak? Ini suami ibu. ketika di tempat Oh, makan. lain beda gitu ya. Bandung ini Bogor. Nih padahal Tiara ini anaknya sudah 3 perempuan semua. Oh. Ya, enggak takut apa ya kalau anaknya itu nanti akan menjadi karma dari bapaknya ya. Bisa aja nanti anaknya tuh diselingkuhi ya oleh suaminya. Iya, iya. Naudzubillah min zalik ya. Iya. Kata siapa itu? Kata ibu. Kata ibu ya. Iya. Nggak Dalam takut hati apa gitu. Gak takut apa, anaknya perempuan semua. Iya. Kita turun karma ke anak-anaknya. Ya, itu Ya. kata ibu. Kata Ya. ibu. Terus Tiara ini walaupun sudah diselingkuhi oleh suaminya, berkali-kali. selalu bertahan karena ada pesan dari almarhum ibunya Oke. bahwa jangan sampai pisah. Jadi harus selalu menjaga pernikahannya dari sampai maut memisahkan. Iya. Oh. Nah kembali lagi kepada suaminya yang tukang selingkuh tadi, suaminya ini tobatnya ya dikatakan tobat sambal. Oh. Gimana tuh? Oh. Nah. Jadi ketika istrinya itu melihat suaminya sedang selingkuh, dia selalu berkata begini, ini yang terakhir kalinya, wahai istriku. Kata suaminya. Kata suaminya. Yang terakhir Begitu kalinya katanya? tidak akan mengulangi lagi. Oh, kata dia terakhir. Iya. Terus? Tapi selalu seperti itu diulang-ulang terus. Oh. Nah pada suatu hari, Hari apa? Harus jelas. Jelas, Bu. Ini kan cerita. Hari Kayak Sabtu dari dah. Bandung ke Jakarta kan Hari ternyata hari sama, apa? kan? hari Sabtu. Hari Sabtu. Itu kan weekend kita ke hutan. Nggak bisa hari Sabtu. Hari yang lain. Biasanya ke hutan. Naik Biasanya motor kalau trail. orang kerja jarang weekend tuh selingkuh. Karena Jarang. weekend buat keluarga. Biasanya selingkuh di hari kerja justru. Iya. Iya hari kerja. Jadi bukan hari Sabtu dong. Bukan. Hari Kamis. Hanya hari Kamis Ya, lah, boleh terus. boleh hari Kamis. Hari Kamis saya ada di rumah nggak pergi. Siapa? Saya mah ada hari Kamis. Bukan Bang Bedu Oh, ini. bukan ya. Ini yang ini. Iya iya oke Bu, iya iya. Kan Pak Bedu mah hari Selasa. Terus. Iya. Jadi suaminya itu mengalami musibah yaitu tertabrak motor. Motor yang tadi terlewat. Turun di bawah. Tertabrak motor Terus? hingga akhirnya sampai tidak bisa jalan ya. Oke. Jalannya pakai tongkat ya karena tadi Allah. kecelakaan tadi. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika istrinya selalu membantu untuk
suaminya berjalan lagi supaya sehat kembali. Istrinya itu suka berkata gini dalam hatinya, semoga sembuhnya lama katanya gitu ya. Supaya tidak kalau udah sembuh kan nantinya Selingkuh lagi. bisa selingkuh lagi, nemuin cewek-cewek itu lagi Iya, gitu. iya. Nah, yang jadi pertanyaannya Ibu. Pertanyaan Ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana itu kalau kata-kata seperti tadi apa jahat banget apa enggak ya istri yang seperti itu? Semoga sembuhnya lama. Gitu kata istrinya. Oh gitu ya tidak. Semoga sembuhnya lama biar selingkuh lagi. Semoga Apakah itu- enggak sembuh-sembuh. Semoga enggak sembuh-sembuh. Karena kalau sembuh takutnya selingkuh lagi. Iya, semoga sembuhnya lama ya. Mendingan sakit aja. Iya. Jadi tiap hari gini. Gara-gara selingkuh tuh Bu ya. Iya, iya. Oke, baik. Baik Ibu. Ya, Siap. baik. Mungkin itu ya. Iya itu aja. dah. saja yang dapat kasihan ntar. disampaikan. Kalau Ibu ngomong itu dua-duanya dia kecelakaan gini. Udah satu aja deh, kasihan celaka. Pantun lagi ya. Ya boleh pantun Bu. Pantun lagi ada. Boleh ayo. Ibu pantun lagi. Ya. Boleh boleh Ah. boleh. Ke Cibubur ketemu Ibu Asi. Cok. Emang ada Bu Asi Cibubur? Ada. Belum tentu loh. Ada. Ada Ibu Asi. Ada. Ya udah. Ya sudah kalau ada. Ya nggak apa-apa. Allah. Ya, takutnya kan nggak ada. Ada. Ada ya. Terus? Ibu. Pamit undur diri. Terima kasih. Oh iya. Kenapa Dari Cibubur? saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jika ada yang menyakitimu, sikapnya ada 3. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Tuh 2, 3. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Lebih keras. Maaf. Ini. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Tuh 2, 3. Jelas? Bunda, sekesel apapun sama suami, jangan suka mendoakan yang tidak baik untuk suami. Kita nggak tahu, mungkin setelah kecelakaan dia bertobat, betul? Setelah kecelakaan dia memperbaiki diri, betul? Sudah, yang lalu biarlah berlalu, betul? Justru pas lagi dia sakit, ibu hadir, bilang sama suami, sayang, kamu teh sekarang dikasih sakit, tobat. Aku sudah maafin semua kesalahan kamu. Aku pengen kamu sembuh lagi. Itu bukan ini mah, rasain. Kaki kamu patah selamanya. Janganlah. Gitu-gitu juga suami, dan dia sudah ngasih nafkah sama kita, betul? Dia juga ayah dari anak-anak kita. Dia juga orang yang pernah mencintai kita. Walaupun dalam perjalanan mungkin dia pernah berpaling dari kita, tapi kan pada akhirnya dia balik lagi sama kita, betul? Memang tidak mudah. Kalau ibu belum bisa maafin, doain, ikhlasin, nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi jangan mendoakan yang buruk untuk pasangan kita, karena hakikatnya doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Jadi kalau bunda mendoakan yang buruk, hakikatnya bunda juga minta kita dapat keburukan, betul? Coba kalau suami bunda nggak sembuh-sembuh, yang repot siapa? Kita juga yang repot, betul nggak? Jangan mendoakan yang buruk, karena hakikatnya doa akan kembali kepada yang mendoakan. Lebih baik doakan yang baik-baik, agar kita juga mendapatkan yang baik-baik. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Baik, begitu Ibu Jamilah ya. Mudah-mudahan ketika doa yang terpanjatkan oleh istri yang disakiti oleh suami, bisa jadi suami bertaubat dan benar-benar menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk mencintai satu hati, yaitu untuk istri yang tercinta gitu. Memang laki-laki itu Bu ya harusnya memiliki satu hati. Tapi kalau laki-laki memiliki dua hati, itu namanya hati-hati. Ya.
Hati-hati dengan ya, hati-hati dengan laki-laki yang hatinya dua. Jadi hati-hati. Itulah. Kalau hatinya 3? Hati-hati. Iya. Ya, tapi kita hari ini dibahas sama Hilman, istri yang bermulut pedas ya. Jangan sampai, karena manusia baik adalah apa? Lisannya berkata baik ya. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya, seperti yang tadi Hilman ajarkan. Jangan mendoakan yang buruk kepada suami ibu ya. Doain mogok, doain nggak sembuh-sembuh, ya Allah, kejam-kejam amat istri kita. Jangan seperti itu ya. Baik, kalau gitu langsung aja kita doa bersama Hilman. Baik. Silakan kita. Bunda. Lisan itu etalase hati. Jadi yang keluar di lisan kita menunjukkan isi hati kita. Teko tidak akan mengeluarkan apapun kecuali tergantung isi tekonya. Kalau yang isinya kopi, yang keluar adalah kopi. Kalau yang isinya air putih, yang keluar air putih. Mohon maaf kalau isinya comberan, yang keluar juga adalah. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Duhai Allah yang Maha Pemaaf, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, maafkan lisan ini jika pernah berbohong. Ya Allah, ampuni lisan ini jika pernah ingkar janji. Ya Allah, ampuni lisan ini jika pernah sumpah serapah. Ya Allah, ampuni lisan ini jika pernah keluar fitnah. Ya Allah, ampuni lisan ini jika sering ghibah. Ya Allah, ampuni lisan ini jika ucapannya pernah menyakiti hati orang lain. Apalagi mungkin di antara kami pernah menyakiti hati pasangan kami. Ya Allah, ampuni dosa kami di rumah tangga kami. Maafkan jika selama ini belum jadi suami istri yang baik. Ya Allah, maafkan kami belum jadi suami sebagai imam yang baik untuk keluarga. Belum bisa memberi nafkah yang cukup untuk keluarga. Belum bisa mencintai istri dengan baik, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami istri yang tidak pandai memuliakan suami. Maafkan kami istri yang tidak pernah menghargai suami. Ya Allah, maafkan kami istri yang suara bicaranya kadang lebih tinggi dari suami kami. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi suami istri yang durhaka, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jaga lisan kami, jaga hati kami, jaga diri kami, jaga rumah tangga kami, jaga keluarga kami, jaga anak cucu keturunan kami, agar semua mendapatkan kebaikan darimu, menghadirkan akhlak yang baik kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin.